Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ariel Permadi dengan NIM 418240100014. Pada video kali ini saya akan membahas soal UAS Generative AI pada soal P1 untuk menjelaskan sebuah artikel bagaimana caranya kita untuk membangun RNN Recurrent Neural Network model ya, membangun model RNN berbasis karakter untuk menghasilkan teks otomatis, teman-teman. Jadi data awal atau data yang untuk dilatih ini kita menggunakan dari karya drama William Shakespeare ya. Jadi ini merupakan kumpulan dari karya drama. Tujuannya itu sebenarnya kita mau cari tahu nih bagaimana model ini tuh bisa memprediksi karakter berikutnya dengan cara menganalisis atau memahami urutan karakter sebelumnya. Nah, jadi ada langkah-langkahnya. Pertama itu kita siapin dulu nih data teksnya. Tahap awal kan kita tentunya pasti tadi udah punya data kumpulan karya drama William Shakespeare. Nah, itu diunduh dan dibaca sebagai string tipe datanya. String itu berupa huruf ya. Karena komputer itu nggak bisa pahamin teks langsung, jadi setiap karakter unik dan spesial seperti gambar gitu kan, huruf angka dan tanda baca itu nggak bisa diproses sama komputer. Makanya itulah diubah dulu, kita encoding dulu ya. Kalau encoding itu kan dari huruf diubah ke menjadi angka, jadi nilai binary ya, 1-0 gitu kan. Tapi kalau di code itu sebaliknya, teman-teman. Nah, jadi kita encoding dulu, kita ubah dulu angkanya hurufnya itu menjadi angka, jadinya tuh jadi sebuah identification digital yang digunakan untuk memprediksi ya karakter berikutnya dengan teknik factorization. Terus yang kedua itu setelah kita udah siapin nih datasetnya, kita buat dataset pelatihannya nih. Jadi kita pembagian urutan ya, sesuai urutannya itu kan. Kalau di karya William Shakespeare ini atau karya dramanya itu ada sebanyak 1.115.394 karakter, teman-teman. Nah, itu kita potong dulu, kita kecilin hingga menjadi karakter yang ringkas ya kan. Jadi 250 karakter. Nah, setelah itu proses latihannya, input itu berupa model itu adalah teks asli, sedangkan label itu adalah targetnya. Jadi target yang kita mau capai itu dipindahkan satu karakter ke depan gitu. Contoh nih, saya misalkan punya kalimat hello gitu. Inputnya itu awalnya itu hell gitu kan, tapi targetnya itu adalah hello gitu. Sehingga kalau kita satukan antara kata awal input dengan outputnya, itu akan menjadi kalimat yang utuh, yaitu hello gitu. Nah, yang ketiga ini membangun arsitektur model RNN ya, teman-teman. Jadi di dalam tutorial TensorFlow-nya itu kan ada berbagai pemrograman codingan ya, dimana itu ada beberapa arsitektur atau rancangan ya, diagram arsitektur. Terdapat 3 lapisan utama, itu ada embedding, jadi mengubah karakter ID-nya tuh jadi vektor ya, vektor padat. Terus layers GRU itu menjadi lapisan intinya, itu kita ringkas gitu, kita ringkas untuk mempelajari pola urutannya. Nah, terus yang terakhir itu ada dense, lapisan terakhir nih atau lapisan output buat memprediksi hal yang kemungkinan gitu atau probabilitas karakter berikutnya yang muncul dari kamus kosakata gitu. Setelah kita tadi udah ngebangun arsitektur modelnya, nah kita baru nih latih modelnya atau model training gitu. Jadi model training yang kita gunakan itu menggunakan fungsi loss, sparse kategorisasi atau categorical cross entropy, dan menggunakan optimizer Adam. Prosesnya ini tuh membuat model semakin paham gaya penulisan dari karya drama William Shakespeare ya. Setelah melewati beberapa epochs atau tahap pengulangan atau looping ya. Jadi diulang
Contoh nih, misalkan ada kalimat tensor gitu kan, tensor ya. Jadi kalimat T itu kita lanjut memprediksi huruf berikutnya kan, itu dapat E. Nah, huruf E-nya ini itu kita input kembali ke memori internal sehingga menghasilkan kalimat baru berikutnya. Jadi E ketemu E itu akan jadi N gitu. Kalau misalkan aku lihat dari diagramnya ya, atau sorry bukan diagram, tapi lebih ke alurnya, workflow-nya gitu. Yang kelima atau yang terakhir itu kita menghasilkan teks baru ya. Tadi kita udah memprediksi loopnya, udah dapat kalimat baru juga. Jadi modelnya itu kalau di sini ya, di sini tuh teks awalnya misalkan Romeo gitu kan. Model prediksi karakter berikutnya itu kita menggunakan distribusi probabilitas multinomial. Jadi karakternya itu udah berhasil diprediksi, kemudian ya itu tadi diumpan kembali ke input gitu untuk dijadikan perulangan. Jadi kalimat E tuh kan, E yang baru yang terakhir tuh kita input lagi tuh, kita umpan kembali sehingga menjadi bentuk perulangan atau looping ya, atau epoch. Nah gitu teman-teman, itu buat memprediksi huruf berikutnya. Jadi bagaimana cara membangun RNN yang seperti saya sudah jelaskan ya sebelumnya itu. Nah, jadi kenapa sih ada perlu kita menggunakan karakter RNN ini? Karena dalam komputer yang sudah aku bilang tadi, itu nggak bisa tiba-tiba ngeproses secara mentah-mentah. Karena kan dalam komputer dia itu harus menelaah sebuah huruf karakter bahasa manusia ya, atau NLP, Natural Language Processing. Jadi ada proses yang perlu di input dari bahasa manusia sehingga akan tampil di output komputer. Nah, parameter yang kita gunakan itu menggunakan temperatur. Kalau misalkan nilai temperaturnya itu rendah, itu teksnya akan dihasilkan lebih terstruktur dan bahasanya lebih baku, teman-teman. Nah, kemudian juga itu bakal terprediksi dengan akurat karena temperaturnya itu rendah. Dia itu nggak banyak noise, jadi datanya itu ringkas, kemudian mudah dipahami oleh berbagai orang IT gitu kan. Nah terus sebaliknya, kalau misalkan nilai temperaturnya tinggi, itu akan tulisannya menjadi lebih kreatif ya, menjadi lebih kreatif. Cuman ya itu kembali lagi, kalau misalkan datanya terlalu banyak, kalau kita menggunakan nilai temperatur tinggi, maka akan kebanyakan noise, dimana data ini akan semakin rumit untuk dipahami dan memunculkan kata-kata acak yang kita tidak bisa dimasuk untuk akal gitu. Oke, mungkin sekian dari soal P1A. Berikutnya nanti saya akan menjelaskan soal P1B.